Apa bedanya ketika kalian waktu pacaran sama sekarang sudah menjadi orang tua? Beda sih kak. Aku mau panggil lagi untuk pasangan yang berikutnya. Pasangan lagi nih Kak Ruben. Cakep-cakep nih. Halo. Iya. Nah, boleh silakan. Oke, di sini ya. Ini dengan Mas Rifai dan Mbak Nabila. Iya betul Kak. Oke, Mas Rifai dan Mbak Nabila ini sudah menikah? Sudah menikah. Berapa lama usia pernikahan? 1 tahun setengah. Mas Rifai ini datangnya dari mana? Di Pondok Kopi. Pondok Kopi Jakarta Timur. Jakarta Timur. Wow, Kak. Pondok Kopi Jakarta Timur nih. Jagoan-jagoannya ya. Pekerjaan kesehariannya apa Mas? Security. Di perkantoran. Kalau Mbak Nabila? Kalau aku sekarang ibu rumah tangga, tapi sebelumnya aku penyanyi Kak. Oh. Walaupun jarang-jarang nyanyinya. Panggung ke panggung. Iya betul. Oke. Nah, ketemu sama Mas Rifai di mana ini? Dikenalin sama temen. Dikenalin sama teman? Iya. Aku sih yang minta. Oh. Kenalin cewek dong gitu. Oh minta cariin Terus? cewek gitu. Betul kak. Akhirnya Terus? dikenalin sama istri. Terus banyak sih dikasihnya. Bukan Nabila doang. Cuman yang respon Nabila kan. Ya sekian banyak nyangkut cuma satu ya kan? Iya. Kalau kakek berarti berapa banyak? Ada 10 waktu itu? Enggak sih, enggak sampai 10. Kak. Ada berapa? 5. 5, yang Iya. nyangkut 1? Yang nyangkut 1. Nah itu introspeksi tuh tandanya. Mas Rifai, ini apa yang Mas Rifai akhirnya dari kenalan terus yakin dia mau jadi istri? Selama 2 bulan, jadi pacaran dulu baru ketemu. Oke, jadi chattingan Ya, dulu. chattingan dulu tuh sama dia nih. Dan yang nembak pun dia kak, bukan saya ya. Yang apa? Yang nembak dia nih. Yang nembak aku. Iya. Iya, yang ngajakin Lu pacaran. kelamaan. Harusnya kan cowok duluan ya kak ya. Iya. Tapi nggak apa-apa tahu, nggak ada masalah. Mau cewek duluan yang nembak tuh nggak ada masalah. Iya ya Kak Wika. Daripada nanti keburu ditikung orang, mendingan. Nah iya bener banget. Wika, lu kenapa lu tersinggung sih? Gak ada yang nyinggung lu. Nah akhirnya kenapa Nabila? Gak sabar akhirnya nunggu dia nembak kamu langsung nembak duluan. Enggak sih, kode doang sebenarnya Kak. Terus? Kodenya kayak apa? Ya kodenya tanggalnya bagus nih, nggak mau ngapain gitu. Bisa banget. Abisnya kelamaan. Jadi aku sama masih Nabila bocil. tuh beda 7 tahun bunda. Oh bedanya 7 Ya. tahun. Saya lagi itu umur 23, dia baru kelas 2 SMK. Oh benar. Oke, jadi waktu itu kamu nunggu dulu dia selesai sekolah. Ya, betul Iya. kak. Tapi Tadi kamu ya. pernah gak jemput dia? Malah justru saya langsung jemput. Oh ya? Iya, dia minta anterin ke rumah. Ya udah, saya emang nggak takut ya. Ya udah saya anterin sampai depan rumah. Masuk ke rumah malah. Oh ya? Ya betul. Saya nggak biasa nganterin cewek itu di gang-gang udah kayak. Ya maunya gitu. dijemputnya di rumah, antar Maunya- jemputnya Saya ke malah rumah. mau jemputnya di rumah, nggak mau di gang. Nah ini yang bener nih. Nah. Ini yang bener nih. Gentle ya. Ya kan? Terus akhirnya serius. Akhirnya serius tuh kak. Nalin sama orang tua saya. Sampai 6 tahun saya pacaran. Oke. Ya, 6 tahun. Baru ngumpulin, baru berani menikahi dia di tahun 2023 kemarin. 2023 kemarin. Oke. Udah punya anak? Sudah kak, baru 6 bulan. Anak baru 6 bulan ya? Ya. Oke. Wah ini lagi lucu-lucunya ya. Lucu-lucunya. Siapa nama anaknya? Almira Seja Ahmad. Oke. Nah ini sudah melewati proses pacaran 6 tahun. Sekarang juga udah punya baby gitu ya. Apa bedanya ketika kalian waktu pacaran sama sekarang sudah menjadi orang tua? Beda sih kak, saya kerja juga jadi nambah semangat karena ada istri, ada anak di rumah. Apalagi bawaannya kalau udah kerja pengennya pulang aja gitu. Karena kangen sama Iya, anaknya. betul, Kak. Kalau berbicara tentang profesi dan kehidupan kita hari-hari, ya, untuk secara pendapatan setelah punya anak, istri, itu bagaimana Mas? Cukupkah? Dicukup-cukupin sih kak. Sebenarnya nggak cukup, cuman ya dicukup-cukupin aja, disyukurin aja. Saya juga bersyukur sih punya istri Nabila kak. Nggak pernah menuntut apa-apa. Nabila, Iya Kak.
Nabila nggak pernah minta apapun ke suami. Enggak. Kenapa? Sekarang tuh kan ya namanya hidup kan ada ujiannya ya Kak. Di perkawinan ini lagi diuji soal ekonomi. Jadi nggak berani nuntut apapun ke suami. Maksudnya ujiannya gimana tuh? Pas hamil, kan hamil anak pertama ya. Kebetulan suami kan juga pernah kena tipu sama temennya. Maksudnya? Ya jadi saya pernah ketipu Kak dari pinjaman online. Jadi teman itu mau melahirkan, tidak ada biaya. Jadi saya membantu Pinjemin data saya kan. buat pinjaman di aplikasi. Karena pakai saya datanya berpikir si abang. saya punya istri lagi hamil juga Kak gitu. Jadi dia berhutang, saya pinjamin, saya calling sudah nggak ada. Jadi saya punya tanggungan bayarin hutang dia ke orang. Berapa pada saat itu? Sampai 20 juta. Wow. Berarti satu cobaan yang lagi kamu lewati itu, apakah Nabila tahu pada saat itu atau belum? Dari pas nikah belum tahu Kak. Saya baru bercerita sama Nabila pas dia hamil 8 bulan. Karena saya sudah pusing nyari orang itu sudah gak ketemu-temu. Sebenarnya stres ya. Mikirin cuman saya dikejar-kejar. Pusing. Udah saya memberanikan diri. Terutama kepada orang tua saya dulu sih berceritanya Kak. Ke mertua, ke ibunya. Baru ke Nabila sih. Reaksi Nabila pertama kali mendengar cerita itu bagaimana? Agak kaget juga sih ya Kak. Namanya kan abang selama ini selalu jujur kan sama aku. Tiba-tiba abang cerita kayak gitu. Karena kan lagi hamil juga ya Kak. Sampai aku tuh kena darah tinggi waktu itu. Karena saking stresnya. Cobaan mungkin setiap orang pasti beda-beda ya. Salah satunya Mas Rifai ini mendapatkan cobaan yang begitu luar biasa. Tapi berusaha untuk tersenyum saja. Yang bukan menjadi tanggungannya harus dibayar. Betul. Ya, karena Mas Rifai lagi diuji dan diuji karena biasanya akan mendapatkan sesuatu yang besar nantinya. Betul, amin. Ya, Amin. Mas Rifai dan juga Nabila ikut acara pada malam hari ini. Siapa yang ngajakin duluan? Aku yang daftar Kak. Dan pada saat itu kamu kasih tahu suami nggak waktu daftar? Kasih tahu. Kata suami ya udah nggak apa-apa. Karena kan emang hobi juga aku ya. Ya. Hobi nyanyi. Kata suami ya udah daftar aja. Ntar aku usahain belajar nyanyi juga. Semangatnya Rifai tinggi ya. Tapi kalau saya lihat ini pembelajaran untuk kita semua yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Saya tahu niat baiknya Rifai membantu teman. Tapi ini pembelajaran juga untuk kita. Kita tidak boleh menyebarkan data pribadi kita sama siapapun. Karena kita nggak tahu mereka akan menggunakan data pribadi kita untuk apa. Saya tahu niat kamu baik untuk membantu teman kamu. Tapi sekarang contohnya teman kamu hilang kan? Kadang niat baik kita tidak akan disambut baik juga sama orang lain. Amin. Jadi pembelajaran untuk kita semuanya. Amin. Jangan sampai diulangin lagi ya Rifai. Ya Kak, terima kasih. Ya Nabila. Tapi yang saya pengen tahu dari Nabila, apa yang kamu inginkan kalau kamu nanti pulang bawa uang? Nah, yang pertama aku buat modal dagang Kak. Jadi aku pengen buka usaha kecil-kecilan di rumah. Buat meringankan beban suami juga. Buat muter uang sehari-hari. Niatnya aku mau jualan gorengan. Jual gorengan. Jual gorengannya di mana? Di depan rumah Kak. Depan rumah ya? Iya. Berapa itu kira-kira modalnya? Kira-kira 1,5-an. Itu buat apa? Bahan-bahan aja? Sama paling kayak perabotan, beli mejanya. Oke. Nabila, Iya Kak. kalau gajian itu kan gak cukup tuh. Karena harus membayar hutang. Iya. Ya. Lalu apa yang kalian lakukan? Usahanya? Tambahan usaha lain? Paling saya sih Kak, kadang suka ada di rumah tuh, kayak bapak kan tukang bangunan ya Kak. Kadang saya pulang kerja, istirahat sebentar, langsung ikut.
bekerja sama Bapak. Kadang ada Pak Ustadz juga di sana suka minta bantuin memandikan jenazah. Nabila, Iya Kak. apa dukungan kamu supaya suami kamu ini tetap semangat setiap harinya? Apa yang kamu lakukan? Paling kalau suami pulang kerja suka aku pijitin biar dia nggak ngerasa capek. Soalnya aku nggak bisa ngasih apapun juga ke suami, cuma bisa ikhlas. Nabila mau ngomong apa sama suami tercinta? Tatap wajahnya, tatap matanya, ungkapin yang mungkin saja Nabila belum pernah menyampaikan ini. Sampaikan di panggung ini. Papa, Mama nggak pernah nyesel nikah sama Papa. Mama ikhlas untuk saat ini, ujian kita emang berat. Semoga Papa sehat terus, biar bisa bahagiain Mama sama Dede. Papa yang sabar ya. Kalau Mas Rifai, apa yang ingin Mas Rifai sampaikan yang belum pernah kamu ucapkan? Silakan. Sayang, dengan hati aku yang tulus, dengan kesalahan aku yang sekarang, doain aku biar sehat, biar suatu saat nanti aku bisa membagian kamu dan Dede di rumah. Satu hal tadi saya sempat terlewatkan. Jadi uang makan itu buat makan satu keluarga. Iya Kak, kadang kan aku dekat tinggal sama ibu di rumah ya. Kadang ibu suka bawain makan juga ke rumah. Kadang buat beli susu juga dikasih, kadang sama mertua suka ke rumah. Kadang sama ibu aku di rumah juga. Pernah nggak kalian sampai sama sekali tidak makan? Kalau nggak makan sih alhamdulillah nggak pernah Kak. Seenggaknya di rumah tuh masih ada beras, ada nasi lah. Kan karena mertua suka bawain lauk, jadi masih bersyukur masih ada orang tua. Di mana tempat kamu bisa bercerita ya. Iya betul. Betul Kak. Untuk Nabila dan juga Rifai, saya persilakan untuk kalian bisa mengucapkan terima kasih sama orang tua kalian. Masih tetap mengasihi kamu, memperhatikan kamu Nabila. Silakan disampaikan. Ya. Buat mama, buat bapak, buat ibu bapak mertua, makasih sampai saat ini kita masih ngerepotin. Sehat-sehat kalian ya. Buat ibu, bapak, mertua, mama di rumah, bapak, terima kasih. Sudah ngebantu aku terus. Semoga bapak dan ibu mertua, mama di rumah, Pak di sini cuma bisa berdoa supaya bapak panjang umur, kerjaan bapak lancar, dan bisa bersama-sama terus bersama kita. Mas Ruben, Ya, buat aku mereka berdua ini pasangan yang sangat menginspirasi. Bahwa biasanya di usia muda, biasanya tuh kan emosinya masih nggak stabil ya kalau usia muda. Di sini aku mendengarnya termotivasi, pembelajaran buat banyak orang, Nabila khususnya. Kamu itu wanita yang luar biasa, istri yang soleha, yang kamu dengan tulus ikhlas sabar menerima segala kekurangan suami kamu itu nggak mudah. Terlebih lagi di saat Nabila itu hamil 8 bulan. Ya alhamdulillah bersyukur Nabila bisa kuat
terlihat sekali bahwa itu tulus sampai dengan kedepannya dalam suka dan duka. Untuk kalian berdua, Rifai, Nabila, pembelajaran juga bahwa kejujuran itu juga utama. Tapi alhamdulillah tenang, tulus, berjalan sejalan ke depannya. Ya insya Allah mudah-mudahan ke depannya kalian makin sukses. Amin. Terima kasih. Amin. Buat kalian. Semangat Kak Nabila, Kak Rifai. Terima kasih Teh. Terima kasih. Terima kasih ya Kak Ira. Itulah sebuah ungkapan hati dari seorang Nabila dan juga Rifai.